karya Syekhul Islam Mujaddidud Da'wah Muhammad ibnu Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita mulai masuk syubhat yang disebutkan oleh orang-orang musyrik, dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan 3 syubhat mereka yang paling sesat ya. Sudah kita sebutkan bantahannya ya. Kita tidak akan ulangi lagi. Insya Allah Bapak-Bapak masih ingat ya. Terakhir setelah kita menyebutkan 3 syubhat itu, barulah Syekh menyebutkan syubhat berikutnya, syubhat yang lebih ringan daripada 3 syubhat besar mereka. Nah, apa itu? Di sini Syekh menyebutkan jika ia berkata, orang yang melegalkan syirik ini berkata, saya beribadah hanya kepada Allah. Jadi orang yang para pengagum kubur, orang-orang yang minta kepada kubur, minta kepada wali, minta kepada nabi setelah meninggal ini, mereka berkata, saya beribadah hanya kepada Allah. Adapun minta tolong kepada orang soleh yang sudah meninggal, minta tolong kepada nabi, pada wali, ini bukan ibadah. Jelas Bapak? Ini syubhat mereka. Saya ibadahnya hanya kepada Allah. Adapun saya minta tolong kepada nabi, wali, atau siapapun orang soleh yang sudah mati, ini bukan ibadah. Dan sebenarnya ini hampir serupa dengan syubhat sebelumnya, syubhat yang 3 besar itu. Karena syubhatnya dari 3 syubhat yang besar itu, syubhat yang paling besar kan yang pertama disebutkan, saya tidak berbuat syirik. Nah, kalau sekarang bukan berbuat syirik, saya tidak beribadah kepada wali, nabi, dan orang soleh. Hampir sama ya, intinya mengingkari kalau dirinya melakukan syirik, walaupun dengan gaya bahasa berbeda. Kalau dari 3 syubhat yang sudah kita bahas, yang paling besar, dia menyatakan saya tidak berbuat syirik. Adapun saya tidak berbuat syirik karena apa? Saya masih meyakini Allah pencipta, penguasa, dan pengatur alam semesta. Adapun permintaan saya kepada orang yang mati ini karena dia orang yang bersih, sedangkan saya orang yang kotor, penuh dosa. Karena itu saya minta kepada dia supaya menyampaikan hajat saya kepada Allah. Saya minta syafaat dia. Syafaat itu perantara dia, pembelaan dia supaya minta kepada Allah hajatnya, lalu Allah memenuhi hajatnya. Jelas ya? Ini syubhat, 3 syubhat besar yang mereka miliki. Ini yang pertama ya. Nah, adapun sekarang setelah Syekh menyebutkan 3 syubhat paling besar, saya menyebutkan syubhat yang lebih ringan dibandingkan 3 syubhat ini. Mereka menyatakan, orang yang melegalkan syirik ini berkata, saya hanya beribadah kepada Allah. Saya tidak beribadah kecuali kepada Allah. Adapun minta tolong kepada orang soleh dan berdoa kepada mereka, ini bukan ibadah. Nah ini ya. Maka kalau ia berkata demikian, katakanlah kepadanya, bukankah engkau mengakui bahwa Allah sudah mewajibkanmu memurnikan ibadah hanya kepada Allah? Dan bukankah engkau tahu bahwasanya ibadah kepada Allah adalah hak Allah terhadap dirimu? Nah, kalau dia berkata, ya, Allah sudah mewajibkan saya memurnikan ibadah hanya kepada Allah, dan ibadah ini adalah ibadah kepada Allah, ini adalah hak Allah terhadap diri saya. Nah, kalau dia berkata demikian, maka kata Syekh, jelaskanlah kepadaku. Jadi katakan kepada orang yang melegalkan syirik ini, jelaskanlah kepadaku apa sih maksud ibadah itu. Tadi kan kamu menyatakan saya nggak ibadah kepada orang soleh, saya ibadah hanya kepada Allah. Adapun minta tolong pada orang soleh ini bukan ibadah. Maka Syekh ingin mengajarkan pada dia, menyadarkan dia, jelaskan kepadaku apa sih ibadah itu. Sebab bisa jadi dia menyangka, dia menyatakan saya tidak beribadah kepada wali, dia tidak paham makna ibadah. Makanya Syekh ingin mengejar dia, apa itu ibadah. Nah, ini salah satu metode dalam debat semuanya Bapak. Jadi kalau kita debat tuh jangan mau dibawa keluar istilahnya apa? Lari dari pembahasan. Jangan. Kurung dia. Misalkan pembahasan kita tentang syafaat, ya udah syafaat aja. Jangan belok-belok. Karena ada sebagian orang debat
Ada, kalau nggak salah ada sebagian, ada seorang ustadz debat dengan orang yang bermasalah lah, para pembela bid'ah itu ya. Debatnya masalah bid'ah, tapi nyinggungnya masalah radikalisme, terorisme. Nah, ini udah keluar nih. Dia ingin memperlebar masalah. Jangan mau, Bapak ya. Kalau dia udah mulai melenceng, kamu udah keluar jalur. Kembali lagi ke tema yang kita bahas. Kembali lagi ke tema yang kita perdebatkan. Nah, begitu. Seperti Syekh sini. Syekh ingin menyadarkan dia. Dia tadi menyatakan saya beribadah hanya kepada Allah, bukan beribadah pada wali, bukan beribadah pada orang mati. Mintanya doa saya kepada orang mati, permintaan tolong saya kepada orang mati, ini bukan ibadah padanya. Maka kata Syekh, jelaskan, ngomong ke dia, apa sih itu ibadah? Jelaskan kepadaku, apa itu ibadah? Apa itu ibadah yang Allah perintahkan agar engkau memberikan ibadah kepadanya? Jelaskan kepadaku ibadah yang mana itu merupakan hak Allah terhadap dirimu. Jelaskan apa itu ibadah. Nah, kata Syekh ini, kalau dia ternyata tidak paham ibadah, setelah ditanya apa itu ibadah, apa ya ibadah? Ada sebagian orang ngomong begitu aja, Bapak ya, asal ngawur aja. Ketika tanya apa itu, nggak tahu. Oh, kamu ini Wahabi. Apa itu Wahabi? Nggak tahu Wahabi itu apa. Saya dengar dari orang katanya, wah kamu tuh Wahabi. Ya sudah. Nah, kejar Bapak ya. Jangan kita langsung, iya saya Wahabi. Jangan, ditanya dulu apa maksud Wahabi. Jelaskan. Katanya misalkan kalian itu mengharamkan salawat. Seperti apa mengharamkan salawat? Salawat yang mana? Tanyakan kepada dia ya. Jadi harus detail Bapak ya. Di sini Syekh menyadarkan dia, kalau memang dia ternyata setelah disuruh menjelaskan apa itu ibadah, dia tidak paham ibadah dan tidak paham macam-macam ibadah, maka jelaskanlah ibadah dengan firman-Nya, dengan menyebutkan firman-Nya, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kepada Tuhan kalian dengan merendahkan diri kalian dan dengan kelembutan. Berdoalah kepada Tuhan kalian. Nah, di sini Allah menyuruh kita berdoa kepada Allah. Kalau Allah memerintahkan sesuatu, berarti Allah cintai, ya tidak? Dan kalau suatu perkara dicintai Allah, berarti itu ibadah. Berarti doa adalah ibadah. Nah, diajarkan kepada dia. Dia tadi menyangka ketika berdoa kepada orang mati, wahai Syekh Fulan, Syekh Abdul Qadir Jailani, tolonglah saya. Dia menganggap bukan ibadah. Padahal doa adalah ibadah. Nah, ini. Nah, sebutkan ayat tadi. Nah, kalau misalkan engkau sudah mengetahui demikian, engkau sudah memberitahu orang ini dengan ayat tadi, maka katakan kepadanya, hal alim tahada ibadatan lillah. Apakah kau tahu ini adalah ibadah pada Allah? Ketika Allah menyuruhmu berdoa kepada Allah, bukankah ini artinya engkau diperintahkan ibadah kepada Allah? Jelas ya? Ini ya. Kita sampai sini. Oh iya. Ya sampai sini ya. Jadi kata Syekh Muhammad Abdul Wahab, setelah disebutkan ayat tadi yang menyebutkan bahwasanya Allah memerintahkan hambanya berdoa kepada Allah, berarti itu artinya perintah untuk beribadah kepada Allah. Berarti doa adalah ibadah ya. Nah, fa idza a'lamtahu bihadza faqul lahu hal 'alimta hadza ibadatan lillah. Nah, kalau engkau sudah memberitahunya dengan ayat tadi bahwasanya doa adalah ibadah, maka katakan kepadanya, apakah engkau sudah tahu sekarang bahwasanya doa adalah ibadah pada Allah? Fala budda an yaqul, maka mesti dia akan menjawab na'am. Iya, doa adalah ibadah. Wa du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah, intinya ibadah. Nah, ini Bapak ya. Ini kalau memang dia masih insaf. Insaf itu artinya adil, tidak fanatik buta. Setelah jelaskan pun ya, ayatnya menyebutkan berdoalah kalian kepada Tuhan kalian. Allah menyuruh berdoa. Sedangkan segala yang Allah perintahkan pasti Allah cintai. Segala yang Allah cintai pasti ibadah. Berarti kalau saya doa kepada orang mati, saya ibadah pada dia. Nah, kalau sudah begini, kalau memang dia orang yang munsif, waras, akalnya sehat, dia akan mengakui iya, doa adalah ibadah. Berarti perbuatan saya selama ini memanggil-manggil orang mati, memanggil wali, nabi, berarti namanya ibadah kepada
Nah, mereka beribadah pada Allah. Nah, ini kalau orangnya masih insaf, masih adil, tidak fanatik buta, plus masih waras, akalnya sehat. Tapi kalau orangnya akalnya tidak sehat, sudah jelas ayatnya terang benderang, masih saja Pak, belok. Ini orang berpenyakit, oke. Ayatnya sudah jelas, muhkam, dia belok. Lalu apa yang dilakukan? Dia cari ayat-ayat yang samar, hadis-hadis yang samar. Nah, ini kebiasaan orang sesat lagi. Ketika kita katakan, misalkan, gak boleh kamu doa kepada orang mati, gak boleh mengibadah orang mati. Ayatnya jelas, berdoalah kepada Tuhan kalian. Bahkan dalam hadis disebutkan doa wal ibadah, doa adalah ibadah. Boleh tidak ibadah kepada selain Allah? Gak boleh. Nah, berarti kamu selama ini manggil orang mati, kamu sudah beribadah kepada orang mati, kamu sudah berbuat syirik. Nah, kalau orang yang punya penyakit, ayat yang jelas seperti ini, hadis yang jelas ini tidak akan dia terima. Walaupun sudah jelas, karena hatinya berpenyakit, dia cari-cari apa? Cari-cari ayat yang samar, hadis yang samar untuk apa? Menyingkirkan yang terang ini. Nah, ini kebiasaan orang sesat. Ayat yang muhkam, terang benderang, hadis yang terang benderang dicampakkan, lalu cari-cari yang samar. Beda dengan ahlus sunnah. Ahlus sunnah menerima semua ayat Al-Quran hadis Nabi yang terang, yang maknanya jelas, muhkam diterima, sedangkan yang maknanya samar ditarik ke yang terang. Jelas ya Bapak ya, ini sering diulang-ulang nih, ini kaidah nih, kaidah ya. Jadi orang tadi dia sudah dijelaskan bahwa doa adalah ibadah, disebutkan hadisnya, tapi hatinya, dalam hatinya ada penyakit. Ayat yang jelas seperti ini, hadis yang jelas ini, dia tidak pedulikan, dia cari yang samar, lalu dapat. Kamu menyatakan doa kepada selain Allah adalah syirik. Bagaimana dengan perbuatan Nabi Ibrahim? Apa dengan apa Ibrahim? Nanti disebutkan syirik di sini. Ibrahim pernah ketika dilemparkan ke dalam api, mungkin Bapak tahu kan kisahnya Nabi Ibrahim kan, setelah mau hancurkan patung-patung kaumnya, dia kan dihukum oleh Raja Namrud, dilemparkan ke dalam lautan api. Nah, ketika hendak dilemparkan ke dalam api, Jibril, ini menurut orang yang melegalkan syirik ya, Jibril datang kepada Nabi Ibrahim. Mau tidak kamu saya tolong? Mau tidak kamu saya tolong? Kata Jibril, adapun kepadamu saya kabul. Artinya saya mintanya kepada Allah. Nah, ini lihat tuh. Seandainya minta kepada makhluk yang tidak ada di hadapan itu syirik, minta tolong kepada orang mati syirik, tentu Jibril tidak akan menawarkan pertolongan. Sekilas dalilnya mendukung mereka, padahal justru menghantam mereka. Jelas apa ya? Pertama jawabannya begini. Riwayatnya batil, nggak sahih. Ini aja udah selesai. Kalau dikatakan riwayatnya nggak sahih, udah selesai, nggak bisa dipakai dalil. Ini pertama jawaban. Yang kedua, kalaupun riwayat itu sahih, Jibril menawarkan bantuan kepada Nabi Ibrahim. Yang jadi masalah di sini kan Jibril menawarkan, bukan Nabi Ibrahim yang minta. Iya tidak? Ya kan bukan Nabi Ibrahim minta tolong, Jibril tolong saya, tapi Jibril yang menawarkan. Nah, ini namanya bukan minta tolong kepada apa? Orang mati, atau minta tolong kepada makhluk yang gaib, tidak di hadapan. Jibril ada di hadapannya. Jelas ya? Itu kedua. Yang ketiga, kalaupun kisahnya sahih, Jibril ini makhluk yang kuat, ya tidak? Ketika Jibril menawarkan bantuannya, kira-kira Jibril mampu tidak menolong Nabi Ibrahim? Mampu. Jangankan menaklukkan api yang segitu, negeri Sodom, kaum Nabi Lut diangkat oleh Jibril, dibalikan. Satu malaikat cukup untuk menghancurkan negeri Sodom, negerinya Nabi Lut. Apalagi cuma apa? Melenyapkan api yang akan membakar Nabi Ibrahim. Ya, dengan ini runtuhlah syubhat orang yang melegalkan syirik, melegalkan minta-minta tolong pada orang mati. Nah, yaitu ayatnya jelas yang melarang doa pada selain Allah, hadisnya jelas, udah jelas maknanya, tapi berpaling. Cari yang apa?
samar-samar dapat ini, wah, menunjukkan boleh minta tolong pada orang mati. Contoh ini Jibril dengan Nabi Ibrahim, yaitu dia cari yang samar, mencampakkan yang terang benderang. Ini ciri-ciri orang sesat, Bapak ya. Hati-hati ya. Kalau kita udah nyampaikan pada seorang ayat yang maknanya jelas, hadis yang maknanya jelas, hadisnya sahih, lalu dia berpaling, berusaha cari-cari yang aneh-aneh, berarti orang ini berpenyakit. Nggak usah kita ladeni. Kalau dia mau debatnya udah percuma. Ini orang berpenyakit dalam hatinya, menunjukkan tidak ada iktikat baik. Jadi kalau ada orang nih ngajak debat pokoknya, udah kamu sini, saya ingin debat, coba kamu menyatakan ini syirik, coba sebutkan. Kita sebutkan ayatnya, hadisnya, dia mungkin bingung. Wah, enggak. Kalau cari-cari, udah tunda dulu debatnya katanya. Cari mungkin di internet, nemu ini boleh minta tolong kepada orang mati, boleh minta tolong kepada malaikat. Buktinya apa tadi? Isa Jibril dengan Nabi Ibrahim. Dan sebutkan lagi, ada lagi dalil bolehnya minta tolong pada orang mati atau pada malaikat dan semacamnya. Dinukil riwayat dari Ibnu Umar, katanya kalau misalkan kalian dalam perjalanan lalu mengalami sesuatu, panggil, wahai hamba Allah, tolonglah saya, niscaya kalian ditolong. Nah itu Ibnu Umar melegalkan apa? Minta tolong kepada orang mati, kepada malaikat. Maka kita jawab, riwayatnya tidak sahih, dhaif, bahkan maudhu. Nah ini Bapak selesai kayak gini ya. Intinya mereka orang berpenyakit meninggalkan yang jelas lalu mengambil yang tidak jelas. Sedangkan ahlu sunnah mengambil semuanya. Yang jelas diambil, yang tidak jelas maknanya ditarik kepada yang jelas. Ini kaidah Bapak ya. Kita pegang erat-erat. Inilah yang membedakan antara ahlu sunnah dengan sekte sesat lainnya. Ya kita kembali lagi. Jadi setelah disampaikan ayat yang menyebutkan bahwasanya doa adalah ibadah, maka Syekh ini menyuruh kita untuk berkata kepada orang yang melegalkan syirik ini, bukankah kau tahu bahwa ayat ini menunjukkan doa adalah ibadah kepada Allah? Maka mesti dia akan jawab, iya, doa adalah inti dari ibadah. Nah, fakullahu, kalau dia sudah berkata demikian, idza aqrarta annahu ibadah wa da'awta lailan wa nahara khaufan wa tama'an thumma da'awta fi tilkal hajata nabiyyan aw ghairah, hal asyrakta fi hadhihi ibadati Allahi ghairah, fi hadhihi ibadatillahi ghairah. Nah, kalau memang engkau sudah mengakui bahwasanya doa adalah ibadah, maka Syekh nyuruh kita untuk berkata kepada dia lagi, kalau memang engkau yakin doa adalah ibadah, sementara engkau berdoa kepada Allah di siang malam karena takut akan siksanya, mengharapkan balasannya, lalu setelah engkau berdoa kepada Allah, engkau berdoa kepada nabi aus lainnya untuk memenuhi hajatmu, bukankah engkau sudah menyekutukan Allah dalam ibadah tersebut? Jelas Bapak ya. Jadi kalau memang dia udah ngaku iya doa adalah ibadah, berarti begini, kamu doa kepada Allah siang malam, ya Allah penuhilah hajat saya, ya Allah tolonglah saya, ya Allah berilah saya rezeki. Setelah engkau berdoa demikian, tiba-tiba engkau juga memanggil Nabi, wahai Nabi tolonglah saya, wahai Jibril tolonglah saya, wahai wali Syekh Abdul Qadir Jailani tolonglah saya. Nah, kalau memang engkau sudah berdoa kepada Allah dan lalu engkau juga berdoa kepada Nabi, wali, berarti bukankah engkau sudah menyekutukan Allah dalam hal ibadah? Jelas, ya? Nah, fala budda an yaqul na'am, maka mesti mau tidak mau dia akan berkata iya. Berarti saya kalau gitu selama ini sudah menyekutukan Allah. Saya berdoa kepada Allah, doa juga kepada orang mati. Nah, kalau dia sudah mengakui bahwa dia sudah menyekutukan Allah, Syekh berkata lagi di sini, faqul lahu, katakan kepadanya, fa idza alimta biqaulillahi ta'ala fasalli li rabbika wanhar, fa idza ata'ta Allah wa naharta lahu, hal hadhihi ibadah? Jika engkau tahu firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Kautsar ayat 2, fasalli li rabbika wanhar, sholatlah untuk Tuhanmu,
dan sembelihlah untuknya. Sembelihlah untuknya, artinya menyembelih binatang untuk Allah ya. Nah, jika engkau tahu ayat ini, bahwasanya nyembelih itu hanya untuk Allah, jika engkau menaati Allah, engkau pun menyembelih binatang untuknya, bukankah ini ibadah kepada Allah? Fala budda an yaqul na'am, maka mesti mau tidak mau dia akan berkata iya. Ketika Allah menyatakan sembelihlah untuknya, saya pun langsung mendengar ayat ini, saya sembelih ayam bismillah Allah, bukan untuk jin. Nah, bukankah ini ibadah? Maka mesti orang tersebut akan berkata apa? Iya, ibadah. Fakullahu, maka kata Syekh, kalau dia sudah tahu mengakui bahwa ini ibadah, katakanlah padanya, fa idza naharta li makhluqin nabiyyin aw jinniyin aw ghairihima hal asyrafta fi hadhihi al-ibadati ghaira Allah fala budda an yuqirra wa yaqul na'am. Kalau memang engkau tahu menyembelih binatang untuk Allah adalah ibadah, maka jika engkau menyembelih binatang untuk makhluk, entah itu nabi, entah itu jin, atau selain keduanya, bukankah dengan perbuatanmu itu engkau sudah menyekutukan Allah dalam hal ibadah? Fala budda an yukir, maka mesti dia akan mengakui dan berkata, iya, saya tahu Allah nyuruh saya menyembelih binatang untuk selain Allah, untuk Allah. Tiba-tiba saya menyembelih binatang untuk jin, untuk nabi, untuk rasul. Berarti saya sudah menyekutukan Allah dengan para nabi, dengan para jin dan semacamnya. Nah, ini Bapak ya, mesti dia akan kata ya. Nah, wa qul lahu aidan, dan katakan juga kepadanya. Katakan juga kepadanya. Kepada siapa? Orang yang melegalkan syirik ya. Al-musyrikun alladzi nazala fihimul Qur'an hal kanu ya'buduna al-malaikata was-salihin wal-lata wa ghairi dzalik. Katakan kepadanya, orang-orang musyrik dulu yang mana Al-Qur'an turun menerangkan keadaan mereka, apakah mereka beribadah kepada para malaikat, orang soleh, lata dan selainnya? Fala budda an yaqul na'am. Mesti mau tidak mau dia akan berkata ya. Jadi Syekh ini ingin benar-benar apa? Diruntuhkan semua syubhat di kepalanya. Jadi Syekh ingin menegaskan orang-orang musyrik dulu di zaman Nabi, sebelum Nabi diutus, mereka beribadah kepada para malaikat. Ya tidak? Beribadah kepada orang soleh, beribadah kepada lata. Betul tidak? Dan selainnya. Bukankah mereka semua beribadah kepada malaikat, orang soleh, lata, uzza dan selainnya? Fala budda an yaqul na'am, maka mesti dia akan menjawab iya. Orang-orang musyrik dahulu beribadah para malaikat saleh lata. Faqul lahu, kalau dia sudah mengakui demikian, kata Syekh, katakan kepadanya, wal kanat ibadatuhum iyyahum illa fid du'ai wal dzabhi wal ijai wa nahwi dzalik. Kalau memang engkau yakin mereka beribadah kepada para malaikat, orang soleh, lata dan semacamnya, maka pertanyaannya, bukankah ibadah mereka, orang-orang musyrik, kepada orang soleh, lata dan malaikat dalam hal doa, menyembelih dan permintaan tolong dan semacamnya? Jadi gini, kan orang apa yang melegakan sini tanya, kamu yakin tidak orang musyrik di zaman Nabi beribadah pada malaikat, orang soleh, lata dan semacamnya? Iya. Tanya lagi, bukankah ibadah mereka kepada malaikat, yakni dalam hal doa, dalam hal penyembelihan dan permintaan tolong dan semacamnya? Jelas apa ya? Ditanya lagi, kamu kan yakin Abu Jahal, Abu Lahab beribadah kepada berhala, kepada para malaikat, kepada orang soleh. Maka katakan kepada dia, bukankah ibadahnya Abu Jahal dan semacamnya kepada Lata Uzza dalam hal doa, artinya wahai Lata tolonglah saya, dan juga dalam masalah penyembelihan, nyembelihnya untuk berhala. Nah, wa illa, nah di sini saya nggak menyatakan falabu dan yakulunam, kan udah sering ya. Kata Syekh, wa illa fahu mukirruna annahum abidullah tahta qahrihi wa anna Allah huwa alladhi yudabbirul amr walakin da'awhum wal taja'u ilaihim lil jahi wa syafa'ati wa hadha zahirun jiddan. Jika tidak,
Maka mereka orang-orang musyrik mengakui bahwasanya mereka itu adalah hamba-hamba Allah. Mereka itu hamba-hamba Allah. Mereka itu siapa? Orang soleh, malaikat, Lata dan sebagainya. Mereka itu hamba Allah. Jadi orang musyrik pun mengakui bahwasanya sembahan-sembahan mereka ini adalah hamba Allah juga dan di bawah kekuasaan Allah. Dan bahwasanya Allah lah yang mengatur segala urusan. Jadi mereka yakin, orang musyrik Abu Jahal, Abu Lahab tahu bahwasanya mereka ini hamba-hamba Allah, nggak punya kekuatan apapun. Terus kenapa mereka beribadah pada itu? Walakin da'uhum, akan tapi mereka tetap beribadah pada para malaikat, orang soleh, Lata, Uzza, wal tajau ilaihim, dan mereka juga walaupun mereka meyakini Allah lah pengatur segala sesuatunya, tapi mereka tetap berdoa kepada mereka, minta tolong kepada mereka. Karena apa? Karena kedudukan dan mengharapkan syafaat mereka. Nah, ini dia Bapak. Jadi orang musyrik ketika beribadah pada para malaikat, berhala, orang soleh, bukan meyakini karena mereka semua bisa memberikan rezeki atau mengatur alam semesta, tidak. Terus kenapa beribadah pada mereka? Karena mereka punya kedudukan yang dekat dengan Allah menurut pengakuan mereka, dan juga karena mereka bisa memberikan syafaat. Wa hadza dhahirun jiddan, dan ini sangat jelas. Timbul pertanyaan Bapak nih, ini perlu kita kritisi juga. Orang musyrik beribadah pada Allah karena mengharapkan syafaat. Bukankah mereka menolak akhirat? Ya tidak. Terus untuk apa syafaat? Gimana nih? Mana Jais? Sebagian. Kalau kita tahu kan, Abu Jahal, Abu Lahab kan menolak adanya hari kebangkitan kan? Sedangkan kita meyakini syafaat itu kan di akhirat kan? Terus kenapa orang-orang musyrik ketika ditanya kenapa mereka beribadah pada berhala? Haula syufa'auna indallah. Mereka itu pemberi syafaat kepada kami di hadapan Allah, di sisi Allah. Jadi gimana? Bukankah orang musyrik menolak hari kiamat? Kok mereka meyakini ada syafaat? Bagaimana? Maka jawabannya, mereka mengucapkan sesuatu dalam keadaan tidak memahami apa yang mereka ucapkan. Itu pertama. Terus kedua, kata para ulama, maksud syafaat mereka ini bukan syafaat di akhirat. Tapi maksudnya apa? Mereka kan begini. Mereka ketika minta tolong kepada orang soleh, kan minta hajatnya. Wa fulan, saya ingin selamat dari ini, gangguan begini-gini. Nah, mereka meyakini berhala ini tidak bisa memberikan mudarat dan memberikan manfaat. Yang bisa lah Allah. Terus kenapa mereka beribadah pada berhala? Mengharapkan syafaatnya. Maksudnya apa syafaat? Jadi berhala ini nanti minta kepada Allah supaya hajatnya jelas apa ya? Nah, ini maksud syafaat mereka. Artinya syafaat dunia, bukan syafaat akhirat. Jadi mereka menyangka dengan beribadah kepada berhala, kepada orang soleh, malaikat, hajat mereka cepat dikabulkan oleh Allah. Ini bentuk kejahilan mereka. Sedangkan Allah sendiri dalam Al-Quran ayat tadi atau pada ayat lainnya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dalam surat Al-Mu'min ayat 5 Al-Mu'min ayat 50, Allah nyatakan, berdoalah kepadaku, niscaya ku penuhi permintaan kalian, ku kabulkan doa kalian. Lihat, Allah tidak menyatakan berdoalah kepadaku lewat bulan, lewat alam, tapi langsung berdoalah kepadaku, niscaya ku kabulkan doa kalian. Jadi kalau kita ingin doa kita dikabulkan, langsung saja kepada Allah, tidak perlu perantara seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, Bapak ya. Nah, ini ya, soal jelas ya, syubhat ini gugur atau runtuh ya. Jadi Bapak, kesimpulannya, kalau ada orang musyrik menyatakan, kita tegur, kamu nggak usah minta-minta ke kubur itu, penghuni kubur tidak bisa mendengar ucapanmu. Oh, tapi kan ada hadis yang menunjukkan mayit bisa mendengar.
Maka kita jawab, ya, anggap ada hadisnya. Kamu meyakini mayat bisa mendengar. Dia bisa mendengar, tapi belum tentu bisa mengabulkan permintaanmu. Dia lemah, justru dia membutuhkan doamu. Jelas apa ya? Nah, orang seperti ini setelah ditegur, dia bisa jadi mengemukakan syubhat. Saya minta ke sini bukan ibadah kepada penghuni kubur. Saya hanya ibadah kepada Allah. Adapun permintaan saya kepada penghuni kubur, ini bukan ibadah kepadanya. Nah ini, maka bagaimana cara kita membantahnya? Yang sebutkan tadi. Tanya kepada dia, apa sih ibadah? Nah itu Bapaknya. Jadi harus teliti. Kalau bisa, ketika kita debat tuh, bantah per kata kalau perlu, bukan bantah per kalimat per kata. Setiap kalimat, setiap kata yang dia ucapkan, kita kritisi apa maksudnya. Karena ada sebagian orang ingin menjatuhkan dakwah tauhid dengan bahasa-bahasa umum. Seperti kan orang Wahabi ini mengharamkan ziarah kubur. Maka kita katakan ziarah kubur seperti apa? Seperti apa ziarah kubur seperti apa? Sedangkan Nabi saja mengizinkan ziarah kubur, masa kami mengharamkan ziarah kubur? Nanti baru dia jelaskan maksudnya ziarah kubur itu artinya kita datang ke kuburan lalu minta-minta. Nah itu yang terlarang. Saya jelaskan. Adapun ziarah kuburnya itu diperbolehkan, sedangkan minta-mintanya itulah yang diharamkan. Jelas ya? Nah ini syubhatnya nih Bapak, ini penting ini. Penting karena saya yakin kita akan dapati orang yang melegalkan syirik dengan syubhat tadi yang disebutkan Syekh tadi. Maka kita bantah. Dia mengatakan, saya nggak ibadah kepada penghuni kubur kok. Apa sih ibadah itu? Kemungkinan besar nggak paham. Ibadahnya apa ya ibadah? Apa nih? Bacakan ayatnya, sebutkan hadisnya, pelongok. Atau kalau dia masih ngeyel, sebutkan contoh orang musyrik zaman dahulu. Orang musyrik zaman dahulu ibadah tidak kepada para malaikat. Ya ibadah. Ibadahnya seperti apa? Doa. Nah itu. Mereka doa kepada ini berhala, kamu doa kepada orang mati. Sama-sama syirik. Selesai Bapak. Nah ini syubhat yang keempat syubhat yang keempat. Karena kan syubhat yang ketiga ini syubhat yang paling besar. Yang sebutkan sini syubhat yang keempat ini lebih ringan dibandingkan yang ketiga. Jelas? Ya. Kita lanjut lagi. Kata Syekh di sini, fa idza qala atunkiru syafa'at Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tabarra'u minha, jika ia berkata, apakah engkau mengingkari syafaat Rasulullah dan berlepas diri dari syafaat Rasulullah? Nah, ketika kita negur orang ini doa kepada Rasul, doa kepada Nabi, doa kepada wali, tiba-tiba dia membantah dengan apa? Kamu mengingkari syafaat Rasul ya? Kamu mengingkari syafaat Nabi ya? Nah ini sebenarnya nggak nyambung ya. Jelas apa ya? Dia nggak nyambung. Dia melegalkan syiriknya dengan perkataan-perkataan seperti ini. Padahal siapa pula yang mengingkari syafaat Rasul? Jelas apa ya? Ini nggak nyambung nih. Kita mengingkari perbuatan dia minta tolong kepada Nabi setelah beliau meninggal, tapi dianggap apa? Mengingkari syafaat Rasul, mengingkari syafaat Nabi. Nah, maka bagaimana jawabnya? Kata Syekh Fakul, maka katakan kepada dia, la unkiruha, aku tidak mengingkari syafaat Rasul. Wala atabarra'u minha, dan aku juga tidak berlepas diri dari syafaat Rasul. Karena kalau kita Bapak berani menyatakan Rasulullah tidak memberikan syafaat, apa hukumnya? Kafir. Ya berarti kita murtad. Dan nggak mungkin kita menolak ayat hadis. Karena ayat hadis yang menyebutkan syafaat atau hadis ya, yang menyebutkan syafaat hadisnya mutawatir, diriwayatkan oleh puluhan hadis. Nggak bisa kita tolak. Seandainya satu jalan, satu riwayat hadis menyebutkan syafaat saja dan itu sahih, boleh tidak kita tolak? Satu saja nih. Ada hadis sahih dalam Sahih Bukhari menyebutkan bahwasanya Rasul memberikan syafaat kepada umatnya. Satu hadis saja, boleh tidak kita tolak? Kalau dua hadisnya, 3, 10, 20, itu lebih parah lagi. Maka nggak mungkin kita menolak syafaat
Rasul. Yang kita tolak itu apa? Perbuatan orang musyrik minta-minta kepada Nabi dengan alasan supaya dapat syafaat Rasul. Ini yang kita ingkari. Adapun syafaat Rasulnya tidak kita ingkari. Jelas Bapak? Ya, lanjut lagi ya, sedikit lagi. Jadi kalau dia berkata kepada kita, apakah engkau mengingkari syafaat Rasulullah dan berlepas diri dari syafaat Rasulullah? Maka katakanlah kepadanya, aku tidak mengingkari syafaat Rasulullah dan tidak pula berlepas diri dari syafaat Rasulullah. Bal huwa sallallahu alaihi wasallam asy-syafi'u wal musyaffa'. Bahkan aku meyakini beliau sallallahu alaihi wasallam adalah pemberi syafaat dan diizinkan memberikan syafaat, diterima syafaatnya. Wa arju syafa'ata, bahkan aku juga mengharapkan syafaatnya. Nah, ini dengan ini mati kutu dia. Dikira mengingkari syafaat Rasul tapi menerima, bahkan saya juga mengharapkan syafaat Rasul. Bingung dia Bapak ya. Terus bagaimana kelanjutannya? Insya Allah pada pekan berikutnya. Nah, waktunya. Ya. Oh, nanti Ibrahim yang mau dibakar oleh kerajaan itu. Ya. Kan mau dilempar di kerajaan itu.